Halo. Sorry ya, agak telat. Udah diparas nih, Pak. Langsung kita mulai aja ya. Udah lengkap kayaknya. Potong rambut nih, Pak. Oh iya, Pak. Tambah. Biar lebih segar. Berapa? Oke. Sebentar. Oke, ya. Sore semua. Hari ini kita langsung aja ya, kita lanjutin dari pembahasan kita kemarin. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang array. Mungkin pertemuan kemarin kita udah bahas sedikit, cuma sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi tentang si array ini. Oke. Apa sih array itu? Array itu merupakan suatu wadah yang menampung beberapa jumlah nilai. Jadi biasa variabel itu untuk menampung satu buah nilai, tapi array itu biasa kita gunakan untuk menyimpan banyak nilai di dalam sebuah variabel. Mas gue nggak tahu sih mau tesnya. Nih, piton gua anjay. Mainkan dulu. Gua baru diajarin cuman Tuh mic-nya dimatiin dulu nggak? kok nggak bisa. Mic-nya, Mas, matiin. Waduh. Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut lagi. Jadi array itu untuk menampung suatu array itu sebuah variabel. Cuma bisa variabel itu kita gunakan untuk menampung sebuah nilai. Cuma array itu bisa kita gunakan untuk menampung lebih banyak data. Jadi biasa lebih dari satu. Dan umumnya memiliki saling keterkaitan atau memiliki hubungan. Biasanya array itu disimpan dalam bentuk variabel biasa. Jadi kita nggak bisa bedain mana variabel biasa, mana array sebelum kita lihat isi datanya atau kita panggil dia. Contoh untuk pembuatan array itu ada banyak cara, ada berbagai contohnya. Kayak pertama kita bisa bikin nama variabel array-nya apa sama dengan array dalam kurung isi elemen atau nilai dari si array tersebut. Atau kita bikin cara kedua itu kita bikin nama variabel array-nya lalu sama dengan array, isinya itu kita definisikan key-nya apa, lalu kita isikan elemen atau nilai dari si array tersebut. Atau yang ketiga itu kita langsung bikin variabel dalam kurung kurawal key-nya apa, lalu sama dengan isi dari elemen si array tersebut. Oke, elemen array, nilai yang terdapat dalam satu. Oke, nilai yang terdapat di dalam suatu array biasanya kita sebut dengan elemen array. Nah, di dalam pemrograman PHP, setiap elemen array yang di dalam suatu array tidak harus nilainya sejenis. Jadi isi dalam tipe datanya itu bisa beda-beda. Nah, contohnya di sini si variabel latihan 1, dia merupakan sebuah array yang isi datanya itu ada huruf string, ada bilangan desimal atau bilangan real, ada juga bilangan bulat. Nah, di sini
Jadi isi array itu nggak menentukan isi tipe datanya itu harus seragam, jadi bisa apapun. Nah, oke. Mengakses, oke, ini cara kita mengakses si elemen di dalam array itu. Nah, untuk mengakses elemen array itu kita harus tahu, umumnya kita harus tahu sebuah key atau indeks dari si array tersebut. Nah, umumnya kalau kita nggak ngeset, contoh kayak si variable latihan 1 tadi, itu kita kan langsung buat sebuah array isi datanya adalah PHP 5,65 dan 101. Nah, kalau kita nggak definisikan, maka secara default key atau indeksnya itu langsung di set oleh sistem, itu biasanya dimulai dari 0. Jadi ketika kita bikin ini isi datanya ada 3, jadi dia akan set mulainya dari 0, yaitu yang si array isi PHP array-nya adalah indeks ke 0 atau key yang key ke 0, lalu yang 5,65 merupakan key ke 1 dan 101 merupakan key kedua. Oke, jadi nilai 01 dan 2 di sini itu merupakan suatu indeksnya atau key-nya. Jadi ketika kita mau mengakses isi dari si array ini, kita mau mengakses isi array kedua, berarti kita pakai si nama variabelnya latihan 1 dalam kurung kotak ya, kurung kotak, isi key-nya berarti key ke 1. Oke, kalau mau isi dari si PHP-nya berarti kita pakai si latihan 1, isi array-nya array ke 0 atau indeks ke 0. Oke, berdasarkan key-nya pada daripada PHP menjadi oke. Nah, ini jenis array di dalam PHP. Berdasarkan key-nya, PHP itu biasa dibagi menjadi 2, yaitu array berindeks atau indexed dan array asosiatif. Nah, jadi kalau array sebelumnya ada jadi kalau array berindeks itu nilainya pasti dari enggak mesti pasti berurutan, tapi biasanya nilainya berupa angka, yaitu kayak 0, 1 dan 2, 3, 4, ataupun kita bisa definisikan sendiri gitu, mulainya dari 1 atau mulainya dari 5. Sedangkan array asosiatif itu kita yang menentukan sendiri indeksnya itu mau apa. Nah, contohnya di sini indeksnya itu mau JKT, Bogor dan Tangerang. Oke, nah, contohnya di sini adalah array berindeks. Kita udah mulai buat di sini ya. Oke. Satu lagi. Array berindeks adalah array yang indeks key-nya berdasarkan nomor atau angka. Contoh indeks array dalam PHP umumnya dimulai dari angka 0. Oke, jadi di sini ada variabel A. Kita bikin array, isinya adalah angka 10, 20, 30, 40 dan 50. Nah, biasanya indeksnya dimulai dari 0, jadi indeksnya adalah 0, 1, 2, 3 dan 4. Ketika kita mau mengakses, kita cukup mengetahui isi dari si indeksnya aja. Jadi ketika kita mau mengakses si angka 20, maka kita aksesnya, ketika mau akses si angka 10, kita aksesnya indeks ke 0, angka 20 indeks ke 1, dan gitu pun seterusnya. Oke. Indeks array juga bisa kita mulai dengan angka lain. Seperti contohnya di sini kita mulai dari angka 3, jadi dia start awalnya 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Mau nggak berurutan pun juga nggak masalah gitu. Kita mulainya dari 3, 7, 8, 10, 12. Oke. Ini saya contohin aja lah ya. Kelihatan. Oke, ini kita nggak butuh. Kita sembunyi. Sorry. Sore, Pak. Sore. Waduh, sebentar. Saya perlu ada.
Kelihatan ya? Di sini oke, kita bikin sebuah array, misal variabel A, isinya array 10. Oh iya, materi saya udah ada ya di web e-learning. Jadi buat yang mau sambil lihat materinya, biar nggak keganggu gitu sambil saya presentasi yang lain, bisa sambil di-download. Oke, nah ini contohnya saya udah bikin sebuah array, saya tampung di dalam variabel A gitu kan. Nah, di sini saya tampilin. Kenapa saya tampil pakai var-dam? Nah, ketika isi sebuah array atau sebuah objek, kita nggak bisa pakai echo ya, karena echo itu hanya untuk menampilkan satu buah string tunggal, dia nggak bisa untuk banyak data atau objek. Jadi misal saya pakai echo gitu kan, saya panggil echo A, dia pasti error karena dia bilang ini isinya array, dicoba di-convert ke string, maka dia bilang error. Makanya di sini saya pakai. Jadi ketika kalian mau lihat isi array, gunakan var-dam atau dam. Oke, di sini kita bisa lihat isi array-nya. Nah, untuk pembuatan array itu ada banyak. Tadi kita nggak perlu salah satunya ini. Jadi misalnya di sini kita bikin SB dengan bisa seperti ini. Oke, nah jadi ini menghasilkan data yang sama aja gitu. Ketika kita pakai pembuatan array A seperti ini, kita langsung isi atau dari si value-nya aja kita definisikan. Jadi key atau indeksnya itu akan dibuat otomatis oleh sistem. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sedangkan calon yang B kita definisikan key dan isi dari si value-nya atau elemen dari si array ininya. Jadi ketika isi kita definisikan bahwa array key ke 0 isinya 10, array ke 1 menghasilkan data yang sama aja, ataupun ada ketiga kita bisa bikin dulu gitu variabel C, misalnya ini adalah sebuah array. Nah, ketika bikin begini ini juga udah valid bahwa ini adalah sebuah array. Oke, kita misalnya ini kita lihat isi dari sini C. Nah, jadi yang C pun juga sebuah array, cuma isinya itu kosong, jadi belum ada datanya. Jadi ketika kita bikin ini pun kita bikin si C terus baru kita definisikan gitu isi datanya. Misalnya di sini baru C dari indeks ke 0 isinya 10. C indeks ke 1 C kedua 30 5 kali. Nah, jadi setelah bisa kita udah buat terus itu baru kita panggil lagi gitu. Saya di sini saya buang. Nah, hasilkan sama. Tiga-tiga menghasilkan array yang sama persis, cuma tinggal nanti bagaimana kebutuhan kalian, bagaimana
kalian lebih mudah dalam membaca array buatan kalian sendiri gitu. Bisa pakai cara A, cara B atau cara C. Oke. Ini sama aja gitu hasilnya. Tidak ada yang berbeda dari ketiga array tersebut walaupun kita buat secara berbeda. Oke. Kita lanjut ya. Ini untuk array berindex. Nah, ini berikutnya array asosiatif. Nah, kalau array asosiatif itu array yang indeksnya kita berdasarkan nama tertentu, oke? Jadi perbedaan array berindeks dan asosiatif itu cuma berbeda di penamaan indeksnya. Jadi kalau array asosiatif itu kita yang atur atau kita yang set sendiri mau indeksnya apa. Nah, jadi ketika di sini, contohnya di sini ada array A, indeksnya itu kita indeks berdasarkan nama, bukan berdasarkan nomor. Jadi angka 01 itunya kita ganti jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Jadi indeks bisa diberikan sesuai keinginan. Oke, nah pada umumnya asosiatif digunakan untuk mempresentasikan suatu kunci yang nilainya memiliki keterkaitan. Oke, contohnya di sini ada saya bikin array kota. Nah, di sini saya bikin kuncinya itu isinya adalah singkatan dari nama itu bisa jadi JKT, BGR, dan Tangerang yang di sini contoh yang bagus ya array asosiatif ini. Jadi ketika kita ngelihat dari key-nya ini kita udah tahu bahwa kita udah bikin suatu array gitu kan, array kota isi kumpulan kota. Nah, di mana si indeksnya ini udah kayak mempresentasikan bahwa isi. Jadi ketika kita mau ada kebutuhan gitu kan, gue mau panggil si di dalam array kota yang Jakarta gitu kan, dari key-nya aja kita udah mempermudah kita gitu. Jadi tinggal ketik kan S kota, array-nya Jakarta gitu. Ketimbang kita harus ngelihat dulu isi dari si array kota ini isinya apa sih? Oh, Jakarta itu ternyata array ke 0 nih. Jadi kita panggilan pun harus lihat isi array-nya. Nah, beda kalau array asosiatif kita lebih enggak mesti array. Cuma array asosiatif itu biasanya untuk memudahkan kita dalam membaca isi array tersebut. Oke, contohnya singkatan dari ini. Contohnya di sini. Contohnya saya pakai ini deh. Contohnya saya pakai array isi B aja biarin. Nah, di sini tadi kan saya mau menggunakan namanya jadi array 1. Oh ya, ini sifatnya case sensitif ya. Jadi ketika saya di sini menggunakan huruf kapital 1, untuk manggilnya juga saya harus menggunakan huruf kapital 1 gitu. Nggak bisa saya pakai huruf. Oke, contoh ini yang ini nggak apa-apa, S-nya besar. Nggak rapi. Oke, nah di sini jadi kalau saya, oh iya tadi saya belum contoh manggil ya. Cara manggil array-nya itu misalnya si B tadi kan saya butuh ke indeksnya gitu. Jadi saya kalau misalnya tadi kan berupa angka kan 0, 1, 2, jadi ketika saya mau panggil data ke 1 sesuai dengan indeksnya saya udah ingat kan bahwa ini tuh array ke 1. Oke, nah kayak tadi saya bilang kalau ini case sensitif ketika saya pakai S-nya kecil maka dia pasti akan error karena dia nggak tahu bahwa ada indeks 1 di dalam si array B ini. Oke, jadi ini case sensitif. Oke, jadi ketika saya ingat mau panggil array kedua, gitu, saya tinggal isi B, isi array kedua. Saya udah tahu. Nah, di sini pun juga dalam penulisannya nggak harus string-string semua gitu. Di sini pun mau saya yang ini 3, yang ini 5 itu nggak ada masalah gitu. Jadi ketika saya mau panggil isi array ketiga nggak
tidak akan menimbulkan error atau tidak jadi masalah mau di dalam isinya campuran satu string, satu angka, satu berupa apa isinya yang di atas asosiatif, yang di bawah indeks atau number. Intinya ini akan dibaca sama satu buah array sesuai dengan indeks dari yang kita definisikan. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan pun juga akan dibaca itu yang jadi bahwa ini array pertama indeksnya 1, array kedua indeksnya 2, array ketiga angka 3, array keempat huruf 4, array kelima itu angka 5. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh ya. Contoh array si asosiatif tadi. Ketika kita bikin array sesuai indeksnya itu Jakarta, Bogor, dan Depok. Untuk mengaksesnya kita cukup tahu nama indeksnya aja. Jadi ketika mau akses array Jakarta, kita panggil variabel array-nya yaitu kota dalam kurung si indeksnya JKT, Depok atau Bogor. Jadi dia akan menghasilkan isi value dari si elemen tersebut berdasarkan indeks dari si array-nya. Oke, nah ini udah saya jelasin tadi ya. Membuat array dalam PHP kita bisa membuat array melalui dua cara, yaitu melalui fungsi array. Oke, fungsi array dalam kurung tadi itu untuk membuat array-nya, lalu untuk membuat elemen-elemen array dan mengisikan nilainya ke dalam elemen tersebut secara langsung. Oke, contohnya di sini contoh untuk membuat array berindeks itu contohnya si variabel latihan 1 tadi. Jadi ketika kita bikin variabel latihan 1 sama dengan array, langsung kita dalam kurung isi array-nya mau apa. Oke, di sini ada PHP 5,51,61. Nah, ketika mau membuat array asosiatif menggunakan si array ini juga sama, contohnya kayak si array kota. Jadi kita cukup bikin variabel kota atau apapun gitu kan, sama dengan array, isinya kita definisikan indeksnya apa, isinya apa. Jadi indeksnya JKT, isinya adalah si Jakarta, lalu berikut array kedua indeksnya Bogor, isi datanya adalah Bogor, array ketiga TNG, dan isi datanya merupakan Tangerang. Oke, nah untuk membuat elemen dan mengisikan nilai tersebut mengisikan nilai-nilai ke dalam elemen tersebut secara langsung, kita bisa menggunakan kurung siku. Oke, ada dua. Ketika kita masukkan ke dalam kurungnya ini nggak kita definisikan, maka dia akan dibuat sebagai sebagai data baru di dalam array tersebut. Kalau kita definisikan indeksnya, maka dia akan menimpa. Oke, ini sebagai contoh saya contohin aja. Contohnya gini ya, saya udah bikin array. Oke, ini sama aja ya mestinya. Jadi mau saya pakai kurung kotak gini, ini untuk PHP 5,6 ke atas sih mestinya. Itu menghasilkan array gitu, ataupun saya bikin SB adalah array. Isinya begini. Ini juga akan menghasilkan suatu bentuk yang sama. Oke. Nah, tadi kan bedanya kalau kita ini berarti B itu adalah sebuah array, cuma isinya masih kosong ya, belum kita isikan apa-apa gitu kan. Ketika isi array ini misalnya angka 1. Sorry, angka 1. Nah, kalau begini berarti kita akan masukin data baru ke dalam array B, isi datanya adalah 1. Di mana ketika kita nggak tentukan indeksnya, maka dia akan masukin data ini ke data baru. Jadi contoh setelah kita masukin, kita lihat isinya akan jadi muncul, yaitu angka 1 dan 2, indeksnya 0 dan 1. Bedanya dengan kalau di sini misalnya saya kasih indeksnya ke 0, ini berarti kita spesifik. Kalau ini kan kita, yang pertama ini kita masukin angka 1 ke dalam array B. Nah, kalau yang kedua itu kita masukin
angka 2 ke dalam array B indeks ke 0. Otomatis berarti ketika kita akan panggil di sini. Tuh, bahwa hanya ada satu array. Ketika si array dibuat masih kosong, lalu dibuat oleh baris di sini dia akan bikin bikin angka 1 ke dalam array 0 yang pertama. Yang kedua itu bahwa si array indeks ke 0 ini kita akan timpa dengan isinya 2. Oke, ada perbedaan ya. Ketika di sini menghasilkan 2 array, tapi ketika kita definisikan gitu kan. Kalau di sini misal angka 1, di mana di awal bahwa di sini array ke-1 itu enggak ada, maka dia akan membuat array baru. Tapi kalau sudah ada, maka dia akan timpa datanya dengan data yang terbaru. Oke. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Sebelum saya lanjut. Kalau itu Pak, saya mau nanya. Apa tuh? Kalau kan hasil di Pardam itu bacaan INT apa init itu ya? Apa? Putus-putus tadi? Kan udah di Pardam nih di run kan tampil. Nah bacaan INT-nya apa itu artinya? Baca INT ini, INT ini tipe datanya dia. Jadi kan ini ketika saya bikin data seperti ini merupakan tipe data integer. Nah, bedanya kalau saya kasih tanda petik seperti ini akan menjadi string. Oke, coba ya saya dia akan menjadi string. Oke. Jadi ketika di Vardam dia akan informasikan bahwa ini adalah sebuah array ke 0, tipe datanya apa, jumlahnya berapa, dan isinya adalah ini. Jadi dia akan kasih tahu bahwa ketika Vardam isi B, berarti dia akan kasih tahu bahwa B itu adalah sebuah array yang isinya 1, yang dimana array indeks ke 0 adalah sebuah string, yang jumlah datanya stringnya itu cuma ada 1 digit, yaitu angka 2. Nah, beda kalau tadi kita nggak jadikan dia sebagai string. Ketika kita Vardam, dia juga akan informasikan bahwa B itu sebuah array yang isinya ada satu data gitu, di mana array ke 0 isinya adalah angka 2. Beda ya, kalau ini tuh untuk integer. Jadi kalau Vardam itu dia informasikan tipe datanya. Kalau DAM kayaknya enggak. Oh, sama. Kalau DAM langsung begini. Nah, ini buat masalah proses debug aja sih, terserah kalian. Bedanya kalau kita echo kan dia nggak akan menampilkan isi tipe datanya gitu, dia akan menampilkan isi value-nya aja gitu. Misalnya echo sp array ke 0. Dia akan menghasilkan isi datanya aja 2. Dia nggak peduli isi 2-nya itu berupa string kah, berupa integer kah, atau desimal kah, pokoknya isinya 2 aja. Oke, ada lagi? Oh, ada nih. Tanda dolar itu maksudnya apa? Oke, lebih baik tersesat tapi diluruskan ya. Tanda dolar ini untuk mendefinisikan bahwa ini adalah sebuah variabel. Oke, kayaknya di pertemuan kemarin kita udah pelajarin deh. Jadi ketika kita mau bikin variabel, mau nanti variabelnya isinya itu sebuah variabel aja, mau sebuah array, mau sebuah objek, kita patut kasih tanda dolar. Ketika di PHP nanti akan dibaca bahwa ini tuh variabel gitu kan, untuk menampung data gitu. Jadi ketika misalnya kita cuma B doang, ya ini akan dianggap string, itu B sama dengan array gitu. Oke, ya ini akan dianggap string dan nggak bisa untuk menampung sebuah array atau sebuah data dan hasilnya error. Oke, jadi kita perlu tanda dolar untuk mendeklarasikan bahwa si B ini adalah sebuah variabel.
Saya lanjut ya. Ini ada indeks. Sorry. Oke, nah ini untuk pemeriksaan indeks K dilakukan tidak dimulai, tidak secara sekuensial. Oh, itu tadi ya, bahwa untuk penomoran indeks di array itu nggak mengharuskan kalian bahwa harus mulainya tuh dari nol gitu atau harus berurutan. Itu bebas, tergantung kebutuhan kalian, tergantung penggunaan kalian gitu kan, tergantung mana yang memudahkan kalian. Intinya di dalam array itu tidak terpaku gitu bahwa array itu harus startnya dari nol, harus berurutan. Jadi kalian bebas di sini, contohnya mau mulainya dari 7, mau angkanya nggak berurutan gitu kan, mulai dari 10 atau 12 atau 23, itu sah-sah aja gitu, intinya sama aja selama kalian panggil datanya itu sesuai dengan indeks atau key-nya gitu. Jadi ketika kalian mau panggil butuh data si PHP-nya, kalian harus panggil sesuai indeks atau key-nya gitu. Ketika kalian definisikan indeksnya indeks 10, berarti kita panggilnya variabel A indeks ke 10 gitu. Ketika kita definisikan angkanya 7 ya indeksnya harus 7 juga ketika kita panggil. Oke, ini tidak diberikan. Oke, ini contoh yang tadi, ketika nggak diberikan, dia akan otomatis dibuatkan oleh sistem berurutan mulainya dari 0, kalau nggak kita definisikan gitu kan. Tapi ketika kita definisikan, maka dia akan mengisinya spesifik sesuai dengan indeks yang kita jelaskan atau kita tentukan di awal tadi. Ini contoh di sini, kalau di sini kan kita nggak tentukan, nggak menghasilkan array. Ketika kita mau panggil sesuai oleh sistem dibuat mulainya dari 0, 0, 1, dan 2 gitu kan. Ketika yang di sini kita tentukan bahwa array A itu 0, yang 1, 2, jadi udah hasilnya sama aja gitu. Cuma bedanya yang kedua ini kita udah tentukan indeksnya mulai dari 0, 1, dan 2. Oke, lalu berikutnya, ini berurutan. Yang ini yang tidak berurutan. Yang ini mulainya bukan dari 0, dari angka 7 atau berapapun. Yang ini yang tidak berurutan. Oke, saya lanjutin aja itu ya. Nah, ini membuat array masukkannya ke dalam secara variabel. Oke, ini kita latihan 1. Oke, sedikit aja dingin. Kalau tadi kita ini untuk ini untuk array asosiatif ya. Nah, untuk array asosiatif sih sebenarnya nggak ada, lebih sama aja, nggak ada acuannya, nanti kalian bebas tentuin indeks key-nya. Cuma bisa array asosiatif itu digunakan agar sebenarnya memudahkan kita gitu. Contohnya sini Bu. Oke, misalnya sini saya bikin nama biar gampangnya tuh array kota gitu. Array kota. Nah, jadi misalnya saya bikin array kota gitu kan. Array kota itu isinya adalah kumpulan nama-nama kota gitu kan. Ketika saya mau mengaksesnya gitu kan. Kalau di sini saya bikinnya angka 0, 1, angka 0 dan 2 gitu kan. Saya akan kesulitan gitu kan mau mengakses. Terus di sana datanya ini ada banyak gitu, data kotanya ada ratusan atau apa kan, ketika kita liatin juga cukup panjang atau cukup melelahkan mata gitu kan. Ibaratnya kalau kita harus ngecekin isi data array-nya gitu. Oke lah, saya nggak tahu isi data array-nya, saya cuma tahu saya punya array, saya punya variabel kota, isinya adalah kumpulan data kota gitu berbentuk array. Nah, ketika saya mau panggil gitu kan, misalnya saya butuh data array kota yang tipe namanya Bogor gitu kan berarti saya harus tahu bahwa Bogor itu indeks keberapa gitu kan. Saya berarti
panggil bahwa kota Bogor itu indeks keberapa? Kok putus? Sorry. Aduh. Nanti ya saya jadi lupa isi arraynya. Oke, yang saya definisikan Bogor. Oke, nah kalau kayak tadi kan saya nggak tahu nih isi dari si array kota gitu, tapi kan saya cuma mau akses, nah gue butuh kota yang Jakarta gitu. Berarti kan saya harus lihat dulu dong, Jakarta itu indeks keberapa? Oh, 0. Oke, berarti saya panggil indeks ke 0. Saya dapat gitu kan. Tapi kan ketika kita pakai array asosiatif bahwa ini kumpulan array kota gitu, saya udah tahu bahwa saya mau akses kota yang Bogor lebih akan lebih memudahkan kita dalam penggunaan si array ini juga gitu. Ketimbang kita tadi menggunakan indeks, tadi kan kita harus intip dulu gitu bahwa indeks array kota Depok itu indeks keberapa gitu. Tapi kita array asosiatif, jadi balik lagi ke penggunaan kalian nanti kapan harus menggunakan indeks, kapan harus menggunakan asosiatif, itu tidak ada aturannya, tidak ada acuannya, cuma lebih untuk mempermudah kalian ketika memanggil si array tersebut. Oke. Oke, nah berikutnya mengurutkan elemen array. Oke. Sekarang jam berapa? Jam 5.47 ya. Oke, mengurutkan. Nah, di dalam PHP ini ada banyak sebenarnya fungsi untuk array, ya, untuk yang siap kita gunakan gitu kan, untuk menangani beberapa kasus di dalam penggunaan array. Contohnya di sini adalah pengurutan elemen array. Di antaranya itu ada sort, assort, keysort, rsort, arsort, atau keyrshort. Ini adalah untuk menggunakan proses sorting atau kita urutin data di dalam si array tersebut, baik kita mau secara ascending atau secara descending. Sebenarnya ada banyak gitu fungsi array itu, nggak cuma untuk proses pengurutan gitu. Misalnya kita mau menukar isi value dengan isi key, kita bisa mau melakukan proses perbandingan data, atau kita mau mencari value tertentu di dalam si array tersebut. Intinya nanti ada banyak gitu kegunaan array itu, nggak cuma untuk mengurutkan data aja. Nah, tapi di sini kita coba contohkan fungsi array yang paling simple atau cukup simple, nggak paling simple juga. Contohnya adalah di sini sorting. Fungsi sorting itu untuk mengurutkan array berdasarkan nilai elemennya atau nilai value-nya. Oke, jadi di dalam proses pengurutan ini indeks array-nya akan disusun ulang gitu. Begitu demikian juga kalau dipindahkan atau diurutkan, yang dia akan simpan atau dia ambil itu hanya nilainya saja. Oke, contoh di sini saya bikin deh. Kita pakai array kota aja lah ya untuk mempersingkat waktu. Nah, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Sorry. Kita punya array kota nih kan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, satu lagi deh. Bekasi. Nah. Saya pakai dam aja. Oke, lalu ini isi data si array-nya ya, si kota itu. Itu isinya array 0 sampai 4, isinya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, kita mau sorting dia, jadi kita cukup panggil perintah komennya aja si sort, lalu masukin array-nya. Nah, ini tuh udah otomatis. Jadi ketika kita mau lihat lagi isinya si kota. Nah,
Jadi isinya udah langsung diurutkan. Oke. Dam pertama itu adalah isi si kotak sebelum kita apa-apain. Nah, di dam kedua ini adalah setelah melakukan proses sorting, kita tampilkan lagi isi kotaknya di sini udah berubah nilainya, yaitu jadi Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta, Tangerang yang udah diurutkan ya isi dari si value-nya. Nah, di sini jangan lupa. Contohnya di sini kan dia berurut ya kebetulan. Contohnya di sini saya pakai acak-acakan gitu. JKT. Sorry. Saya pakai array asosiatif JKT. Kecil-kecil ya. Oke. Nah, kita lihat bahwa di sini array yang pertama itu merupakan array asosiatif di mana indeksnya itu saya definisikan sendiri JKT Bogor, Depok, TNG dan Bekasi gitu kan. Di mana ketika saya sorting isi dari si key-nya itu dia sudah berubah gitu jadi berurutan. Oke. Jadi emang fungsi si sorting ini hanya mengurutkan isi atau dari si value-nya aja. Jadi dia tidak menghiraukan isi dari si key-nya. Jadi ketika dia sorting, dia akan bikin array kota baru yang isinya itu sudah dia urutkan, makanya indeksnya itu berubah, ya kan dia karena dia timpa semua. Sorry. Nggak tampil. Emang ada yang nggak lihat ya hasilnya? Nggak kelihatan Pak hasilnya. Oh, Nggak kelihatan, Pak. bilang dong. Saya paham. Kelihatan nggak? Aduh, jelek. For each dong. For each kota. SK. Sebentar. Ini kelihatan kan ya apa yang lagi saya presentasiin? Apa enggak juga? Hah? Di browsernya enggak, Pak. Browsernya tidak. Kelihatan? Yuk. Kita coba for each kota yes. Salah. Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Berarti tadi kalau sedang kelihatan. Damnya kelihatan nggak? Yang hitam ini. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Bisa. Oh itu doang. Udahlah. Udah pakai for each. Ini sama aja for each. Ini cuma buat nampilin. Tapi kayak lebih gampang pakai dam. Oke, jadi untuk sorting ini dia hanya mengurutkan isi value-nya aja. Jadi untuk si indeksnya dia akan buat baru. Jadi ketika di proses sorting dia akan bikin baru gitu kan si array kota ini dan indeksnya itu dia akan nggak lihat gitu ibaratnya dia akan tulis ulang lagi.
Jadi array asosiatif yang udah kita buat itu akan akan dibuat ulang jadi menjadi seperti ini tapi datanya berurutan. Oke. Oke, nah berikutnya untuk assured. Nah, untuk kalau si assured ini untuk si enggak untuk array asosiatif ini, kalau untuk si array assured ini dia tetap ambil kunci si indeksnya ini akan tetap kita jaga gitu ibaratnya, tidak seperti si fungsi sorting. Ini saya langsung pada bolak-balik. Nah, saya lanjut dulu deh ya, biar nggak bolak-balik. Oke, nah kalau si assured ini dia akan mengurutkan begitu juga dengan key-nya, tapi yang dia urutkan berdasarkan dari si value-nya, tapi si key-nya nggak akan dia buang. Oke, lalu berikutnya ada key short. Nah, kalau key short itu yang akan diurutkan itu berdasarkan dari si kunci atau dari si key-nya. Oke, jadi kalau si key short itu dia akan urutkan berdasarkan dari kunci. Oke. Contohnya di sini. Oke. Nah, sini saya pakai key short. Oke, bukan pakai ini maka kita. Nah, jadi dia tetap ngurutin sesuai abjadnya, ascendingnya sesuai alfabetik dari A ke Z. Jadi tapi yang dia akan urutkan itu berdasarkan value-nya, yaitu jadi Bogor, Bekasi, Depok, Jakarta, Tangerang. Nah, bedanya dengan si sorting tadi, dia hiraukan indeksnya, jadi dia buat ulang. Kalau di sini kita tetap diambil indeksnya, jadi tetap ke bawah sampai ke fungsi sortingnya ini. Jadi Bogor, Depok, Bekasi. Terus kalau tadi si K A-short, E-short, dan si R-short. R-short itu ketika kita menggunakan R-short, sorry, saya kayak salah. Si sorting, R-short, E-short. R-short itu kebalikan. Waduh, ini lebih enaknya saya ubah deh, biar nggak sama. Misalnya ini 5, 7, saya nggak salah aja ya, 152. Nah, kalau si R-short ini dia akan urutkan berdasarkan si key-nya atau si value-nya. Jadi si array kota tadi yang isinya Jakarta Bogor ini, dia kalau sebelumnya dia akan cek value-nya terus dia urutkan. Nah, kalau di sini akan dia cek itu key-nya lalu dia urutkan. Jadi awalnya yang 57150 ini diurutkan secara ascending. Oke. Berikutnya habis A-short itu ada key short. Dari key short kita udah ya, key short. Nah, berikutnya ada R-short. Mungkin R-short ini habis break aja kali ya, udah jam 6, kita break dulu. Nanti 6.30 kita lanjut lagi ya. Ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Yuk. Baik, Pak. R-short. Oke.
Halo. Kita lanjut ya. Udah pada ngumpul dong sih? Udah, Pak. 33. Oke. Udah, Pak. Ya. Kita lanjut yang tadi ya. Ya, Pak, lanjut, Pak. Tadi kita udah sampai ke sini nih. Fungsi kisah. Jadi siapa ya? Sama sih. Kalau kayak sort, assort sama keysort tadi kan kita mengurutinya secara menaik ascendingan atau secara ascending. Oke, tapi kalau untuk si R short dan untuk si R short, AR short dan KR short itu dia diurutinnya secara terbalik atau menurun atau descending. Nah, jadi fungsinya sama si R short dengan si short, kan A short dengan AR short, kan si K short dengan KR short itu sama, cuma membedakannya kalau si sorting R short dan Q short sebelumnya tadi itu diurutin secara ascending dari A ke Z. Nah, sementara kalau si K short ini mengurutkan secara descending dari Z ke A, atau kalau angka pun dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, nah. R short. Lalu begini. Kita pakai yang ini aja ya. Si kota ini kita pakai tadi R short. Kelihatan kan ya? Nah, oke. Jadi R short ini sama kayak fungsi short, diurutkan isi value-nya atau elemennya, cuma secara terbalik. Kalau tadi dari A ke Z, kalau ini terbalik berarti dari Z ke A, jadi Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, di mana indeksnya tetap dia bikin baru, dia tidak itu. Nah, begitu juga dengan si AR short. Nah, di sini kita cuma ganti si fungsi pengurutannya aja jadi AR short. Oke, saya ganti. Nah, dia tetap membawa si indeksnya sesuai dengan pengurutan yang secara descending. Begitu juga dengan si KR short. Nah, kalau si KR short dia akan urutkan secara descending, tapi yang diurutkan adalah si value atau value. Yang diurutkan adalah secara indeks atau key-nya ya. Jadi dia akan ngurutin dari yang paling besar ke yang paling bawah, itu 150. 150, 70, 5, dan 2. Oke. Selanjutnya kita... Ini saya skip aja ya, karena intinya sama, hanya secara descending. AR short, kita urutkan key short. Oke, berikutnya array multidimensi. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas array. Array itu isinya punya banyak data. Nah, tapi ini gimana kalau multidimensional ini, di mana di dalam array itu isinya adalah sebuah array lagi. Jadi di setiap subarray-nya itu bisa juga mempunyai array lagi. Jadi ada array di dalam array. Nah, mau array di dalam array itu bisa ada array lagi. Jadi kita sebutnya ini sebagai array multidimensional. Nah, cara membacanya itu kita harus, jadi ada dua indeks, yaitu ada indeks pertama dan indeks kedua. Nah, cara baca paling gampangnya kita ke sini. Ini tadi sudah tampilin. Hop. Nah, ini ya, kelihatan ya. Jadi cara gampangnya, bukan cara gampang sih, bentuk paling visual yang bisa kita lihat sekarang
yang bentuk kita paling gampang untuk kita visualkan jadi seperti ini. Array multidimensional itu bentuknya seperti matriks. Kelihatan ya gambarnya, saya share. Jadi seperti matriks, contohnya di sini kita bikin array A. Array A itu isinya array apa ya? Array dua dimensi ya. Oke, 2 dimensi. Jadi untuk kita mengakses, kalau tadi kan ketika kita mau mengakses array-nya kita cukup tahu indeksnya kan. Ketika kita mau akses array A, indeks ke-1 kita cukup tahu. Nah, tapi ketika array multidimensi kita harus tahu indeksnya itu ada 2, yaitu si kolom dan si baris. Jadi ketika kita mau mengakses array yang pertama ini, array yang pertama ini, jadi kita harus tahu bahwa array ini ada di indeks kolom ke-1, baris ke-1. Gitu. Ketika kita mau akses angka 5, berarti kita harus tahu bahwa angka 5 ini ada di kolom kedua, baris kedua. Ketika kita mau akses angka 7, berarti dia ada di kolom ke-4, baris ketiga. Nah, jadi kurang lebih begitu cara kita nanti mengakses array multidimensi. Jadi kita harus tahu bahwa dia ada di baris keberapa dan kolom keberapa. Pak, codingnya gak tampil, Pak. Kenapa? Emang gak ada codingnya. Gambarnya nggak muncul. Saya munculin gambar doang, emang belum coding. Ntar dulu. Waduh, tampilan masih di browser. Nih, saya browser lagi deh. Tadi apa? Matrix. Kelihatan ya? Nah, ini yang di matrix. Jadi cara kita mengakses array multidimensi, kita harus tahu bahwa ada 2, yaitu ada baris sama kolomnya. Jadi ketika kita mau mengakses isi dari si array A11, kita harus tahu bahwa itu tuh ada di baris ke-1, kolom ke-1. Mau akses array A22 berarti dia ada di baris kedua, kolom kedua. Nah, begitupun mau ke baris ke misalnya A2N berarti baris kedua kolom baris kedua kolom ke N. Di sini A2N, oke. Dan ketika kita mau akses data di AMN berarti kita harus tahu bahwa ini tuh ada di baris ke M sama kolom ke M. Nah, contohnya kita pakai di yang ini aja lah ya, array kota lagi. Jadi saya bikin array kota, isinya itu adalah Jakarta, Bogor, Tangerang. Nah, di mana setiap dari si array Jakarta ini merupakan array lagi, merupakan array lagi. Jadi misalnya setiap array Jakarta itu kita mau menampilkan Jakarta Bogor, nggak ada ya, Jakarta Barat. Misalnya ada 5 bagian gitu, terus ada jumlah penduduknya, misalnya 500 jumlah penduduknya, lalu apa lagi ya? Kebudayaannya apa, misalnya ondel. Lalu di Bogor pun juga ternyata isinya juga berupa array. Jadi apa yang ada bagiannya 3, penduduknya misalnya 400, budayaannya kayak Bogor. Nah, ini asal aja ya. Oke. Lalu ada di Tangerang. Misalnya bagiannya ada 2 penduduk.
Nah, jadi contoh ini, jadi kita ada sebuah array kota, di mana di dalam setiap array kota itu isinya adalah array lagi, gimana kita misalnya mau akses si ondel-ondel ini, gitu. Misalnya. Jadi kan, so, kita mau panggil si echo. Ini berarti kita panggil si array kota, kita harus tahu bahwa dia tuh ada di indeks pertama, baris pertama yaitu array indeks pertama yaitu si Jakarta. Oh, ini kurang pusing ya. Kita pakai 0, 1, 2 dulu dia. Indeks pertama ada di baris ke-0, lalu berikutnya adalah di dalam setiap ini isinya array lagi. Nah, ini ada di ke ondel-ondel itu, ada yang di kedua. Nah, jadi kita untuk mengaksesnya seperti ini. Jadi kita tahu bahwa lokasi dalam indeks si ondel-ondel ini ada di sebelah mana. Oke, gitu juga bisa saya mau dapetin get yang si laksa, jadi ada di array ketiga, indeks ketiga, array ketiga, sama-sama indeks ketiga itunya 3, saya dapat laksa. Gitu. Oke. Nah, apa lagi? Misalnya kayak tadi, ini merupakan array asosiatif gitu, misalnya saya bikin ini Jakarta. Sorry. Ketika udah saya buat asosiatif, saya sesuai, jadi saya mau akses si 5 gitu, berarti kan saya akses Jakarta, indeksnya ke 0. Oke ya, jadi misalnya, nggak enak dilihat. Oke, nah, apabila di dalamnya pun kita mau bikin jadi asosiatif gitu kan, jadi misalnya yang ketiga aja ya. Ini jumlah bagian. Nah, misalnya saya mau seperti ini, jadi saya cukup akses Tangerang, lalu mau saya akses, misalnya saya mau tahu tradisi Tangerang, gitu kan, berarti saya ke Tangerang, tradisi, sorry. Ada error 44. Oh iya, lupa. Oke, nah jadi kalau array yang berbentuk multidimensi, ini buka mulu. Oke, ada yang mau nanya nggak?
sebelum makin pusing. Ini untuk array biasa, jadi ya baik lagi untuk acuan pembuatan array, ya sebenarnya dia nggak mengacu kalian harus apa sih tadi namanya indeks, berindeks atau asosiatif, itu bebas-bebas aja selama kalian mengaksesnya itu sesuai dengan key-nya. Jadi kayak tadi sini saya bikin yang di atas berindeks, di bawahnya juga asosiatif, mau itu multidimensi, mau array itu, jadi selama kalian mengaksesnya sesuai itu nggak ada masalah. Jadi ketika mau akses yang saya mau tahu apa dari si Jakarta, berarti saya harus akses ke Jakarta. Ya, 012. Oke. Nah. Gitu pula kalau ini kita damnya. Oke, saya mulai lapar nih. Nah, jadi kelihatan isi array-nya. Jadi dia ada si array kota ini merupakan array, isinya ada 3, di mana di setiap 3 array itu merupakan array lagi, yaitu array Jakarta, array Bogor, dan array Tangerang. Oke, saya next ya. Multidimensi. Oh, ini sama untuk asosiatif. Sama aja ya untuk asosiatif. Tergantung sesuai kolomnya aja. Yang penting selama kalian paham bagaimana tadi ngebaca order matrix, mestinya kalian nggak akan pusing ya, dengan penggunaan metrik. Jadi array multidimensi ini. Oke, jadi cuma tinggal diganti aja kalau tadi sebelumnya indeks berupa angka, sekarang berupa jadi sesuai dengan penamaan indeks yang kalian bikin. Contoh di sini jadi A, B, dan C. Jadi kita tinggal ganti 012-nya jadi A, B, dan C. Oke, dan selesai. Oke, ada yang mau nanya? Saya demen nih kalau kalian nanya nih. Bingung yang mau ditanyain, Pak. Oh. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nanya, saya yang kasih kerjaan kalau gitu. New share. Kita tambah latihan pembelajaran aja ya. Kan ada banyak sumber media belajar jauh lebih baik. Oke. Ini kita singkirkan dulu. Hop. Sekarang nanti kalian coba buka ya. Ini kelihatan kan ya? Namanya Solo Learn. Mungkin di antara kalian ada yang udah tahu. Pak. Mungkin ada ya. Solo Jadi Ream. kenapa? Solo Ream Pak. Solo Learn. Nanti saya bagi di grup linknya. Dari HP bisa Pak ya? Dari HP bisa, nggak ada masalah. Tapi saya nggak tahu, saya sih cobain di website ya. Mungkin dari dia juga sediain dalam bentuk apps-nya juga mungkin di Play Store. Bisa Iya, kalian download. Nah, cuma nanti bentuk tesnya akan berbeda atau tidak, saya kurang tahu untuk yang di Play Store ya. Cuma nanti intinya kalian buka Solo Run ini, kalian coba register. Ini gratis, ibaratnya kalau ada suruh bayar apa bisa kalian skip aja, bahwa ini tuh free gitu kan. Nah, di sini kita coba belajar, kita coba kursnya kita ada banyak gitu. Ibaratnya kalian mau belajar hal yang lain pun juga nggak masalah gitu. Ibaratnya itu hak kalian, selama kalian suka gitu kan, ya kenapa tidak gitu. Di sini kita nyampein jadi fokus di kita di PHP-nya ini ya. Jadi di PHP ini jadi ada beberapa lesson, dan mungkin sebagian besar kita udah learning beberapa dasar kayak basic syntax PHP, variables, operator, array, kontrol struktur. Oke, ini kan beberapa kita udah pelajarin. Dan mungkin ada yang belum, kayak misalnya
redefine variable, mungkin nanti kita belajar, tapi itu nanti get and post. Working with files itu juga nanti udah ada object oriented. Oke, nah jadi sebelum kita mulai masuk, jadi alangkah lebih baiknya kita lebih matangin lagi gitu kan dasar PHP kita. Jadi nanti kalian coba kerjakan, kalian selesaikan. Nah, mungkin minggu besok ya. Minggu besok kita udah mulai object oriented. Jadi kalian juga udah mulai bisa mengerjakan sampai modul 9 ini nih. Jadi nanti mungkin sekarang pertemuan 3, pertemuan 4, 2 minggu ya. 2 minggu dari sekarang ini ketika sudah selesai nanti kalian bisa di-download, hasilnya akan berbentuk sertifikat gitu. Jadi kalian bisa download, kalian tunjukkan, nanti kita coba kumpulkan, kita coba tunjukin ya bahwa itu, tunjukin ke saya bahwa itu berarti bukti gitu bahwa kalian sudah menyelesaikan tes ini, kalian udah cukup belajar gitu kan dengan baik, kalian cukup memahami bahwa dasar-dasar PHP yang selama ini kalian pelajarin udah jauh lebih matang lagi gitu, jauh lebih better lagi. Oke, itu aja sih. Pak, izin tanya, Pak. Iya. Nanti tugasnya itu lebih ke individual apa ke kelompok, Pak? Si Soloron ini? Iya. Individual dong. Individual ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Makasih. Ada yang udah. Kalau yang udah. Ya. Buktikan. Tuh, buktikan. Kalau yang udah ngajarin yang belum ya, Pak? Siap. Nah, yang udah berarti ngajarin ya. Atau ya. Sama. Atau bikin akun lagi, kerjain lagi juga nggak apa-apa. Ilmunya dibagi-bagi ya. Oke, itu aja sih dari saya. Ada lagi yang mau nanya? Object oriented lengkap juga dia. Apa yang siapa tadi? Si Ridwan mau yang lebih ini lagi. Saya kasih ada apa namanya ya? Dia ini ini hacker rank. Udah juga. Tapi kalau yang ini lebih ke arah logic kalian. Jadi sebenarnya di sini apa ya? Ada beberapa modul tes gitu ibaratnya kita coba ngerjain gitu, coba kita solve problem. Cuma ini tambahan aja ya, nggak wajib untuk kalian ya ibaratnya. Cuma ibaratnya dulu sih saya suka gitu main. Coba kalau sekarang mungkin udah ada yang lebih baru lagi. Jadi biasanya dia kayak ngetes logik kalian, seberapa itu logik kalian, dan setelah kalian tes logik kalian gitu, itu nggak cuma bener doang gitu, tapi nanti akan dibandingkan dengan developer lain gitu atau dengan programmer lain. Misalnya kalian mampu menyelesaikan, tampilkan 1 sampai 10, kalian bisa menyelesaikannya dalam 5 baris code gitu, dan ketika di deploy itu membutuhkan waktu 0,11 milisecond, dan itu akan di-compare, ternyata ada orang yang bisa membuat tampilan yang sama seperti kalian gitu 1 sampai 10 hanya dengan 2 baris code gitu misalnya. Jadi kalian nggak cuma men-solve problem, tapi juga kalian lebih memikirkan gimana bisa ngoding seefisien mungkin. Dan menurut saya sih ini bagus untuk kalian belajar, dan beberapa perusahaan pun juga menggunakan ini untuk melakukan proses rekrutmennya. Contoh yang saya tahu itu kayak Tokopedia. Tokopedia itu menggunakan HackerRank ini untuk proses rekrutmennya. Misbah. Atau ada beberapa perusahaan, lumayan banyak sih, cuma saya tahu Tokopedia menggunakan HackerRank ini. Jadi bahkan ini tuh bisa dijadikan CV kalian gitu. Kalau kalian rajin, kalian ini kan dia ada scoringnya juga, ada leveling juga gitu. Bahkan ketika kalian baru lulus fresh graduate gitu, kalian bisa jadikan akun HackerRank ini sebagai portofolio di dalam CV kalian pun itu valid. Silakan Mas Ridwan. Atau yang lain yang mau mungkin merasa tertantang atau mau nyoba. Atau ada yang lain-lain. Udah banyak sih mestinya, nggak cuma HackerRank aja sekarang.
Si apa ini? Si HackerRank tadi juga gratis. Kalau untuk kalian ya, untuk developer ya. Kalau untuk company-nya bayar. Oke. Udah lagi? Di grup kalian apa sih? Kayaknya banyak grup kelas malam. Saya pusing. Banyak Pak, ada 12. Nah, udah saya nggak ikutan ya. Oke, kalau udah cukup, nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Biar kita masih lanjut ya. Biar istirahat, memulihkan diri untuk besok aktivitas lagi. Yang masih kuliah lanjut lagi, semangat. Udah nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Makasih semuanya. Have a nice day. And see you next week. You too. YouTube. God bless you, Pak. God bless you. You. Semangat ini Pak, semangat. Terima kasih, Pak. Semangat. Pagi. Siap. Terima kasih, Pak. Auto semangat ini Pak. Atur sekali langkung, Pak.